Oke teman-teman, di video ini kita akan membuat project pertama kita dengan Next.js. Langsung aja kita mulai videonya. Di sini gue udah ada di websitenya si Next.js. Alamatnya ada di nextjs.org. Kita bisa ke bagian Get Started. Terus kita ke bagian Installation. Di sini dijelasin bahwa kita butuh Node.js 16.8 ataupun yang lebih baru dari 16.8 untuk terinstall di laptop kita. Jadi buat teman-teman yang belum ada Node.js di laptopnya, kalian bisa langsung cari Node.js di Google. Ini ada websitenya nodejs.org. Kalian bisa download langsung dan install kayak kalian install aplikasi biasa. Di sini gue udah punya. Jadi kalau kita cek dengan Node, kalau udah terinstall maka dia akan tampil seperti ini. Versi gue ada di 18.15, sedangkan tadi requirement-nya 16.8 atau lebih baru dari itu. Jadi punya gue aman ya. Jadi kalau kita udah punya Node.js, kita bisa langsung install untuk project pertama Next.js kita. Caranya kita bisa pergi ke suatu folder di mana kita ingin nyimpen si project itu. Jadi misalnya gue nyimpannya di sebuah folder dengan nama coding, terus di dalamnya ada Next.js, terus ada mini bootcamp. Di sini gue akan coba untuk buka sebuah terminal. Terus kita masukin aja komen yang tadi, yaitu npx create next app. Kita masukin ya, npx create next app. Kita enter, dia akan memulai proses instalasi. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia meminta nama untuk project kita. Misalnya kita buat first project. Kita enter. Di sini dia nanya mau pakai TypeScript atau enggak. Karena kita mau belajar dasarnya dulu, kita nggak usah pakai TypeScript, kita pakai JavaScript biasa dulu aja. Terus ini kita bisa yes aja. Untuk Tailwind, kayaknya enggak. Terus src directory, boleh. No. Ini nggak usah deh. Oke, dia langsung mulai proses instalasinya. Kita tunggu beberapa menit mungkin, tergantung koneksi. Karena koneksi gue jelek, kayaknya sampai menitan. Oke, tunggu ya. Oke, project gue udah jadi. Jadi ketika kita melakukan command ini, si Next.js itu akan menginstal structure project kita. Jadi dia bikin folder-folder defaultnya. Terus dia juga nginstalin dependensi-dependensi yang kita butuhin buat ngembangin project Next.js kita. Makanya di sini dia ada edit 293 package. Itu package-nya itu maksudnya dependensinya ya. Nah, kita bisa langsung mulai untuk buka aja. Jadi karena di sini udah ada si first project nih, kita bisa buka dengan cd. Kita masuk ke foldernya. Oke, langsung kita buka dengan code. Dia akan otomatis ngebuka Visual Studio Code gue. Oke, jadi ini adalah tampilan pertama dari project yang kita buat dengan Next.js. Jadi ketika kita melakukan instalasi tadi, si Next.js akan secara otomatis membuatkan kita nih struktur folder kayak gini. Dia juga akan memberi kita package. Ini package-nya. Jadi dia akan nginstalin dependensi-dependensi ini. Ada Next, ada React, karena kita emang pakai Next.js itu untuk develop React app ya. Makanya di sini ada Next, ada React juga. Terus package-package yang ada di sini atau dependensi ini itu diinstalnya di dalam folder Node modules. Makanya di sini ada banyak banget nih. Soalnya ketika ada satu package, dia tuh nggak cuma nginstal misalnya package itu aja, tapi bisa aja dia nginstal package-package lain yang juga merupakan dependensi dari si package itu sendiri. Makanya di sini foldernya bisa banyak banget nih. Oke, kita tutup karena ribet. Terus kita lanjut ke
folder yang paling penting di dalam project kita, yaitu public dan src. Jadi public ini kita gunakan untuk nyimpen file-file public, kayak misalnya image. Kalau kalian udah pernah pakai React, ketika kalian bikin sebuah React app, itu juga ada folder yang namanya public. Nah, kalau di React itu, di dalam folder public ini ada yang namanya file index.html. Itu berisi ya file HTML yang akan dirender nantinya di browser. Tapi ketika kita membuat aplikasi dengan Next.js, di dalam folder publiknya itu nggak ada index.html-nya, karena memang nantinya si index.html itu akan dirender secara langsung di server, sehingga nanti file HTML-nya akan langsung dikirim dari server ke browser untuk di-render. Itulah yang disebut dengan server-side rendering. Terus kita lanjut ke folder src. Tadi ketika kita instalasi kan ditanya mau bikin folder src atau enggak. Setahu gue tuh kalau kita pakai, itu akan dibuatkan folder src dengan isi page dan styles. Nah, kalau kita nggak pakai, tadi pas proses instalasinya, folder ini akan tetap ada, cuma dia letaknya ada di luar gitu, barengan dengan public. Jadi folder src ini nggak ada. Nah, untuk folder page ini, kita bisa nanti bikin page-page yang akan kita tampilkan di dalam aplikasi kita. Jadi, misalnya kita mau bikin index. Nah, ini nanti yang akan tampil di index dari website kita. Terus misalnya kita nanti nambah sebuah page namanya about, atau contact me, contact us gitu, atau portfolio. Nah, itu kita bikin di sini. Nah, untuk folder styles itu kita gunakan untuk styling page-page yang ada di folder page ini. Oke, kita akan coba untuk running aplikasinya. Kita bisa gunakan terminal yang tadi kita buka di sini, atau kita bisa buka terminal baru di VS Code. Caranya kita tekan Ctrl J. Dia akan membuka terminal baru di sini. Nah, di sini kita bisa ketikkan npm run dev. npm run dev. Kita tunggu sebentar. Nah, dia akan membuatkan kita sebuah local server. Itu alamatnya di localhost 2.3000. Kita bisa buka dengan kita kontrol dan klik. Oh, masih menunggu ya, bentar. Kenapa? Oh, sudah terbuka ternyata. Nah, 3 kali kita buka. Oke, ini merupakan tampilan awal dari project Next.js pertama kita. Ya, ini bawaannya ya. Jadi nanti kita customisasi. Misalnya kita akan ganti semuanya nih. Kita hapus dulu nih. Di dalam ini kan tampilan awalnya si index.js ya. Nah, ini kita bisa hapus aja nih semua. Kita hapus. Kita buat h1 h1 project pertama dengan Next.js. Kita save. Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini nggak tahu nih kenapa stylingnya kayak gini, jelek banget ya. Nanti kita bisa ganti ya project pertama dengan Next.js. Ini kayaknya sih karena bawaan styling dari si Next.js-nya ya. Kita coba untuk hapus. Oke. Ini adalah project pertama kita dengan Next.js. Jadi dengan ini kalian sudah resmi sebagai Next.js developer. Enggak lah, masih cetek banget ini ya. Jadi masih awal banget. Kita akan belajar lebih lanjut bagaimana kita bisa customisasi semua ini. Oke, kita ketemu di video selanjutnya.